welcome back to my channel. Bersama dengan saya kembali, Stephanie Cinta Lois. Aloha. Jadi yang mau saya bahas mengenai video kali ini adalah kultur apa saja yang menurut saya berbeda dengan Indonesia. Tentu saja setiap negara itu mempunyai kultural yang berbeda-beda ya. Saya di Filipina sudah 5 tahun, sejak tahun 2015 sampai sekarang 2020, jadi totalnya sudah ada 5 tahun ya. Terus apa saja yang berbeda dari Indonesia dan Filipina? Tentu saja bahasanya berbeda, itu yang pertama. Yang kedua yang menurut saya paling drastis itu they have zero tolerance on spiciness. Maksudnya orang sini itu nggak bisa makan pedas sama sekali. Jadi mereka itu kayak orang barat, kayak orang Amerika, yang kalau misalnya kalian masak masakan yang pedas sedikit saja, mereka tuh langsung bilang, wah sobra maanghang. Itu artinya apa dalam Tagalog? Itu artinya pedas banget, padahal kita taruh cilinya tuh dikit banget loh. Jadi kalau bisa teman-teman yang mau ke Filipina dan ke fast food di sini itu semua nggak ada sambalnya, nggak ada free sambal, nggak ada free saus, tomat pun nggak ada. Jadi mereka pakainya apa? Mereka ada satu saus, namanya saus, kalau dalam bahasa Inggris gravy. Aku nggak tahu bahasa Indonesianya apa, karena di Indonesia nggak ada saus yang begituan. Warnanya coklat. Nanti aku taruh gambarnya di sini. Ting 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 ting. Jadi gravy itu rasanya nggak not bad lah. Rasanya itu masih oke, masih enak. Kalau menurut saya rasanya ada sedikit rasa sate padang, tapi sate padang yang tidak pedas. Habis itu kalau bisa kalian ke restoran-restoran sini makan itu, yang enaknya itu gini loh, kalian dapat free water. Kalian cuma tinggal bilang ate atau kuya. Ate itu panggilan untuk kakak, kuya itu panggilan untuk abang ya. Ate atau kuya, service water please. Jadi itu artinya kalian bakalan dapat air minum gratis dari kedai tersebut atau restoran tersebut. Kayak di rumah makan Padang, kalau bisa kita makan di rumah makan Padang itu kan dapat airnya gratis kan. Tapi kalian nggak boleh bilang mau mineral water, karena kalau kita bilangnya mineral water kita harus bayar. Jadi kalau kita bilangnya service water itu free of charge. Enaknya makan di restoran sini ya gitu, dapat service water free. Yang gratis itu semua orang Indonesia suka makan. Di sini bahasa utamanya itu Tagalog. Orang sini rata-rata semua bisa bahasa Indonesia lagi, bahasa Inggris ya. Jadi dua bahasa yang mereka kuasai. Tagalog itu menurut saya ada sedikit persamaan dengan bahasa Indonesia, seperti kanan, payung, ilung. Itu semuanya sama dengan bahasa Indonesia. Jadi artinya sama. Kalau kita mengantuk juga, mereka katanya antuk juga. Jadi banyak beberapa kata yang sama dengan bahasa Indonesia. Tapi kalau bisa kalian teman-teman di sini tuh mau membuat dokumentasi, maksudnya dokumen-dokumen misalnya paspor, visa ataupun visa kerja, itu semua rata-rata lama banget. Aku kurang jelas kenapa mereka sistem kerjanya lama ya. Tapi kalau bisa kita di Indonesia, kita buat paspor itu cuma 5 hari sudah siap kan. Kalau di sini itu bisa berminggu-minggu. Bahkan kalau kalian buat visa yang lain-lain itu lama banget. Gua kagak ngerti kerjanya di sini tuh gimana, tapi pokoknya serba lama deh kalau di sini tuh ya. Itu yang saya kurang suka di Filipina ini. Kata-kata toilet dan restroom itu mungkin sudah terbiasa kita dengar di Indonesia maupun di negara lain. Terus waktu gua pertama kali datang di sini itu, gua kan mau ke restroom nih, toilet. Jadi saya tanya kepada teman-teman di sini, mau ke toilet itu di mana ya? Terus ditunjukin CR is over there. Misalnya CR is over there. Terus gua tanya, CR itu apa sih? Terus ternyata CR itu adalah kepanjangan dari comfort room. Terus gue bingung kenapa dikatain dengan comfort room. Gue ada tanya beberapa teman di sini, katanya memang dari dulu dibilangnya comfort room. Mungkin setelah kita keluarin semuanya itu di sini itu jadi comfort lah. Angkutan umum di sini tuh dinamain dengan jeepney. Jeepney itu kayak angkutan umumnya Filipina. Di Indonesia kita namanya dengan sudako, di Thailand kan tuk-tuk. Terus di Filipina itu namanya jeepney.
Terus cara pembayarannya itu agak unik ya. Kalau di Indonesia kita sebelum naik kita bayar, atau setelah kita turun kita bayar kan. Kok di sini tuh setelah kita naik, supirnya itu nggak tahu loh siapa yang udah bayar atau enggak. Jadi mereka pakai sistem kepercayaan saja dari setelah kita naik nih ke dalam jeep nih. Jadi satu persatu itu bakalan bayar duitnya. Jadi supirnya tuh nggak lihat lagi ini duit dari siapa gitu. Jadi mereka sistemnya cuma pakai passing duit, passing sampai depan sampai ke supirnya. Itu berarti orang sini rata-rata jujur ya, karena sampai hari ini saya memakai angkutan umum itu tidak pernah ada masalah yang namanya ada yang lupa bayar atau ada yang pura-pura gak bayar. Mungkin di Indonesia bakalan banyak yang kayak gitu ya, ya tak? Salah satu yang aneh lagi itu kalau bisa kita beli kondo di sini, kita harus beli tempat parkirnya juga loh. Dan tempat parkirnya itu jutaan peso. Jadi 1 juta itu sekitar 280 juta dirupiahkan. Berarti kalau misalnya teman-teman yang mau membeli apartemen di sini ataupun kondo di sini, jadi harus siapin uang lebih untuk beli tempat parkirnya juga ya. Karena kalau bisa kalian nggak beli tempat parkirnya, kalian nggak bakalan dapat parkir mobil. Kalau di Indo kan kita dapatnya udah satu set. Beli apartemen ya dapat tempat parkirnya juga, ya nggak? Atau mungkin gua aja ya yang kagak tahu kalau misalnya di Indo juga harus beli tempat parkir. Jadi ini terakhir yang paling gua suka dari Filipina ini adalah mereka itu sangat terbuka. Maksudnya terbuka itu dalam bentuk mereka gak ada diskriminasi. Jadi meskipun kita orang luar, mereka tetap respectful sama kita. Dan juga mereka tidak ada yang namanya rasisme. Untuk yang LGBT di sini itu sangat-sangat open. Jadi kalian udah terbiasa lihat di jalanan. Kayak di Thailand juga gitu kan. Orang yang gay, orang yang lesbian itu semua udah normal di sini. Gak kayak di Indonesia. Kalau misalnya ada salah satu yang gay atau lesbian aja satu kampung tahu semua sih. Kalau di sini tuh nggak udah biasa banget sih. Jadi itu sangat bagus ya untuk semua orang. Jadi tidak ada perbedaan, siapapun kamu, siapapun saya, kita menerima semuanya dengan lapang dada. Cie. Ada satu hal lagi yang saya agak shock ya waktu saya ngantri di bank itu. Waktu saya ngeluarin HP buat kan antrinya lama nih, panjang banget kan. Bank di Filipina itu rata-rata semua antrinya panjang banget. Jadi saya ambilin HP mau main HP lah, misalnya chatting kayak atau apa kayak. Ternyata itu di bank Filipina itu nggak boleh loh guys. Jadi beda dengan bank Indonesia yang waktu kalian mengantri itu kalian boleh main HP, di sini tuh nggak boleh. Gua kurang ngerti juga mengapa begitu. Mungkin karena memang di sini itu udah biasa dari dulu, kata temanku itu di bank manapun kita nggak boleh ngeluarin HP untuk main. Nggak jelas juga kenapa, tapi mungkin itu udah kebijakan dari bank di Filipina. Selanjutnya adalah buah-buahan, sayur-sayuran di Filipina itu rata-rata pada mahal, pada mehong, dan yang tidak sehat itu rata-rata murah. Kayak gimana sih maksudnya? Kayak misalnya kalian mau beli kangkung, beli bayam, itu harganya lebih mahal daripada di Indonesia. Dan saya ada tanya teman gua juga, dan katanya everything healthy here is expensive and everything that not healthy here is cheap. Jadi kalau misalnya kalian mau beli kayak alkohol, bir, soju di sini itu semua murah banget dan dijual di setiap toko ataupun supermarket ya. Maksudnya mini market gitu yang ada di jalanan itu semua dijual dengan bebas dan itu murah banget. Gak kayak di Indonesia. Terakhir kali gua beli soju itu 100.000, di sini soju cuma 20-an ribu. Harganya jauh beda ya, karena di sini tuh orang pada demam yang namanya minuman bir beralkohol. Mungkin karena itu dibuat lebih murah, tapi kalau bisa kalian mau beli makanan sehat itu mahal banget. Kalau di Indo kangkung berapa? Paling murah aja kan, 2.000-3.000. Sini kangkung bayam terakhir kali gua lihat bayam yang organik itu 60-an ribu. Mahal banget kan. Ya namanya juga hidup di negara orang itu gak semuanya sama dengan negara kita yang dulu kan. But overall, Philippines is a good country to live. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mau jalan-jalan di sini itu
misalnya ke pantai maupun ke gunung maupun jalan-jalan dimanapun lah ya di Filipina. Itu kan banyak tourist destination kan, is more fun in Filipina. Jadi orang di sini tuh semuanya udah bisa bahasa Inggris, jadi kalian nggak usah khawatir lagi. Meskipun kalian jalan-jalan di sini tanpa agent, tanpa tour guide, kalian juga bisa kok, karena orang sini semua welcome, hospitality itu number one banget ya. Jadi kalau bisa ada waktu, bolehlah ke Filipina jalan-jalan. Oke, itu saja yang mau saya sampaikan hari ini. Jadi kalau bisa kalian suka dengan videoku ini, jangan lupa di subscribe ya guys. Ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.